Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kawan-kawan yang sedang menjalankan aktivitas selalu dapat menjadi ladang pahala bagi kawan-kawan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum jinayat Konun Aceh. Namun pada kali ini saya membahas tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa menjadi channel edukasi tentang hukum nomor 1. Amin, amin, ya robbal alamin. Masuk pada pembahasan, alasan pemaaf diatur di dalam pasal 44 yang menyebutkan bahwa alasan pemaaf diatur di dalam pasal 44 yaitu mengatur tentang seseorang yang mempunyai kelainan jiwa atau gangguan jiwa melakukan suatu tindak pidana maka tidak dapat dipidana. Namun sanksi tersebut diganti dan hakim dapat memerintahkan supaya yang bersangkutan seorang yang mempunyai kelainan jiwa tersebut yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke rumah sakit jiwa, yaitu mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 16 tahun tidak dapat dipidana, namun anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tuanya atau hakim dapat memerintahkan untuk memasukkan ke rumah pendidikan negara ke suatu badan hukum atau yayasan, dan jika hakim menjatuhkan hukum pidana penjara maka sanksi yang dikenakan hanya sepertiga dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Alasan pembenar diatur di dalam pasal juga diatur dalam pasal 48 dan pasal 51. Pasal 48, apabila seorang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan atau ancaman tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Pasal 49, seorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain yang mengancam harta benda atau nyawa tidak dapat dipidana, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengakibatkan hilangnya kendali akibat keguncangan jiwa atau kepanikan yang mengakibatkan orang lain luka-luka atau hilangnya nyawa maka tidak dapat dipidana karena adanya pembelaan. Pasal 50 hingga pasal 51 mengatur tentang seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana, dan seseorang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang diberikan penguasa tidak dipidana walaupun perintah jabatan itu tanpa wewenang tidak menghilangkan hapusnya pidana kecuali ada itikat baik mengenai bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Sedangkan dalam Konun Aceh diatur dalam bab 3 pasal 9 hingga pasal 14, yaitu pasal 9 alasan pembenar. Alasan pembenar tercantum dalam pasal 9, yaitu petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ukubah atau sanksi. Sedangkan alasan pemaaf diatur di dalam pasal 10 hingga pasal 14. Pasal 10 menyangkut mengatur tentang tidak dikenakan ukubah seseorang yang melakukan jarimah karena yang pertama dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Yang kedua, pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau keterbelakangan mental kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Pasal 11 mengatur tentang perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ukubah
kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Pasal 12 mengatur tentang setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja. Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut. Yang pasal 13 mengatur setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat atau ikhtilat. Yang terakhir yaitu pasal 14 mengatur tentang setiap orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung khamar atau miras atas perintah dokter sebagai bagian dari bagian pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi khamar atau miras. Yang kedua itu selain itu, apotek atau dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melaksanakan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan dan atau menjual khamar. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan perbedaan hukum pidana kita mengenai perbedaan kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum jinayat Konun Aceh tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf. Semoga dapat menjadi wawasan untuk kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.